نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا صلى الله على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق Allahul Azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, adik-adik sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang sahabat yang ketiga, yaitu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama beliau Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghaib bin Fihr bin Malik bin Nadar dan seterusnya sampai ke Quraisy Al-Umawi. Kalau kita melihat namanya, maka beliau ini berasal dari kabilah Bani Umayyah. Kalau Umar bin Khattab, itu beliau berasal dari kabilah Bani Adi. Bani Umayyah inilah yang nantinya kita kenal membangun dinasti kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib menyelesaikan tugas kekhalifahannya. Kan ada khalifah Bani Umayyah, ada khalifah Bani Abbasiyah. Nah, khalifah Bani Umayyah ini adalah kabilah asal dari Utsman bin Affan. Beliau berasal dari satu kabilah dengan Muawiyah, satu kabilah dengan Abu Sufyan, dan seterusnya. Ini adalah kabilah orang-orang terpandang, bangsawan, dan juga orang yang dikenal kaya raya. Dan Utsman bin Affan ini terlahir dari keluarga orang yang kaya raya. Ayahnya Affan itu pengusaha sukses. Maka sejak kecil Utsman bin Affan ini memang hidup dalam lingkungan kemewahan. Sama nanti dengan Mus'ab bin Umair. Beliau punya baju dibelikan oleh orang tuanya, baju sehari-hari, Pak. Baju itu harga bajunya itu 100 dirham. Bagaimana takaran 100 dirham itu? Dulu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Berarti kalau 100 dirham sama dengan 10 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. 10 dinar berarti 42,5 ya gram emas. 1 gram emas 1 juta sekarang. Bapak hitung sendirilah, satu baju 100 dirham. Ya, itu baju beliau berasal dari Yaman. Kalau hari ini fashion itu kiblatnya ke Perancis. Ibu-ibu pasti tahu banyak sekali merek-merek tas harganya nggak masuk akal, 40 juta, 50 juta, bahkan ada 100 juta. Itu rata-rata buatan Perancis. Tapi kalau dulu kiblat fashion itu ke Yaman. Maka kalau dibilang baju Hadrami, nah itu dari Yaman. Semua tren-tren ya,
produk-produk sandang itu dulu Yaman kiblatnya. Kalau dibilang jubah dari Yaman itu emang kualitas terbaik. Kalau dibilang sendal dari Yaman itu juga kualitas terbaik. Nanti kita juga mendengar Mus'ab bin Umair juga memiliki fasilitas serupa. Bahkan Mus'ab bin Umair itu punya sendal harganya 800 dirham. Bahkan punya parfum itu dibuat khusus untuk beliau, limited edition. Jadi kalau kaya sekali. Nah, Utsman ini sejak kecil terlahir dari keluarga yang kaya raya, konglomerat. Kenapa kita perlu tahu latar belakang beliau ini? Sebagaimana juga kita perlu tahu latar belakang sahabat yang lain. Karena inilah yang akan mengantarkan kita untuk memahami karakter mereka nanti. Sehingga kita tidak bisa menyamakan pola sahabat itu. Jadi misalkan pada hari ini kita menginginkan pemimpin kita pada hari ini kayak Umar semuanya, tidak bisa. Karena nanti ada karakter yang lain. Walaupun hari ini Umar bukan, Abu Bakar bukan, Utsman bukan, Ali bukan, semua bukan. Tapi begitulah dia. Makanya pernah Utsman bin Affan ketika melihat karakter Umar bin Khattab ya, yang penuh kehati-hatian, begitu zuhud. Utsman mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya kebiasaan yang kau lakukan pada hari ini akan menyusahkan pengganti engkau pada suatu saat nanti. Karena orang akan menjadikan Umar ini sebagai pola, sebagai acuan. Dan benar memang. Qadarullah setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, Utsman menggantikan beliau. Orang selalu saja mengungkit-ungkit Umar. Umar nggak begitu. Sehingga salah satu tuduhan nanti, tuduhan keji yang dialamat kepada Utsman apa? Khalifah yang hidup bermewah-mewahan. Sama orang yang lihat mewah. Sama Utsman biasa aja itu. Kita hari ini karena nggak sanggup beli Pajero, kita bilang Pajero itu, orang yang beli Pajero itu mewah-mewahan. Karena kita cuma sanggup beli Avanza, second pula. Tapi sama orang yang terbiasa beli katakanlah Mercedes baru, Pajero itu biasa. Jadi grade-nya beda deh. Ya, Utsman juga begitu. Pernah satu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu dari Baitul Mal lepas satu anak kambing. Sudah satu anak pula kambing. Berapa Pak cuman? Dan waktu itu lepas dalam kondisi badai. Badai pasir, bukan badai air. Kencang sekali angin. Orang-orang sedang berteduh, tiba-tiba orang melihat Umar bin Khattab sedang jalan ke sana kemari mencari anak kambing yang hilang. Susah sekali Umar ini, kehilangan anak kambing. Baitul Mal punya negara masalah. Hilang, bukan diambil. Kalau hari ini terbalik ya, bukan hilang, diambil, nggak ngaku lagi. Ini hilang Pak. Nah, ketika Umar lalu lalang, Utsman itu sedang duduk ya, karena sedang badai di satu tempat. Sedang santai bahkan, lagi duduk-duduk orang kaya kan makan-makan. Utsman memanggil Umar, Umar, ada apa? Anak kambing hilang, lagi nyari. Utsman mengatakan, nggak usah cari, urusan cari anak kambing itu biar staf saya aja yang cari. Kamu sini aja makan-makan dengan saya. Umar tak mau. Itu urusan saya. Maksudnya tanggung jawab saya. Lihat Pak ya, kalau Utsman ada staf saya, entah apa susah. Jadi memang terlahir dari kecil memang beda. Utsman itu terlahir dari kecil memang suasananya banyak staf ya. Bapak-bapaknya banyak sekali staf, konglomerat. Umar sejak kecil memang lahir di dunia yang keras. Bergulat dia, berantem sama preman. Jadi karakter mereka juga terbentuk berbeda. Utsman bin Affan berbeda usianya 6 tahun dengan Nabi. Jadi beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Jadi beliau masuk Islam kurang lebih pada usia 34 tahun. Karena pada tahun tersebut Nabi SAW dilantik menjadi Nabi SAW ya, menjadi Rasul. Beliau dilantik pada usia 40 tahun dan Utsman
termasuk sahabat yang begitu awal masuk Islam. Para ulama mengatakan Utsman merupakan laki-laki keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Baru Utsman. Utsman masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Jadi yang lewat Abu Bakar ini orang-orangnya ya pedagang, Pak. Jadi komunitas saudagar. Komunitas saudagar. Yang masuk Islam lewat Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lain. Komunitas saudagar, termasuk Utsman bin Affan. Utsman ini punya ciri fisik, wajahnya itu putih. Beliau dikatakan orang yang memiliki wajah rupawan, putih dengan rona kemerah-merahan. Di wajahnya itu terdapat bintik-bintik seperti tanda orang kena cacat. Ada tanda. Memiliki jenggot yang tebal, tubuhnya agak gempal, ya. Tulang-tulang persendiannya besar, kemudian pundaknya lebar, betisnya gempal, dahinya juga lebar, dan beliau memiliki mulut yang indah. Rambutnya keriting sampai dengan menjulur ke bawah telinga. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang menyemir rambutnya dengan warna kuning, ya. Mungkin seperti agak-agak pirang begitu. Nah, karena orang kaya, Pak, beliau itu menambal sebagian dari giginya itu dengan emas. Orang kaya, Pak. Gigi juga ada emas. Nah, ada yang menarik dari Utsman ini. Utsman ini orang yang pemalu, jadi nggak banyak ngomong. Nah, bedakan dengan Umar bin Khattab. Bukan orang yang tidak cerdas, tapi memang orang yang terbatas ngomongnya, sedikit ngomongnya. Padahal para sahabat mengakui bahwa Utsman bin Affan ini adalah orang yang begitu fasih ketika berbicara. Tapi beliau pemalu. Ada ya orang begitu, Pak, ya, nggak banyak ngomong. Nah, Utsman ini orang nggak banyak ngomong. Saking pemalunya Utsman, nah ini udah masuk sebagian dari keutamaan Utsman. Malaikat saja malu kepada beliau. Kalau karakter Umar, syaitan takut kepada Umar. Perhatikan banyak efek. Syaitan itu takut kepada Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau engkau melalui satu jalan, pas syaitan itu melalui jalan yang sama, syaitan itu payah mundur, cari jalan lain. Padahal Umar tidak melihat jin itu, syaitan itu. Utsman juga sama. Utsman tidak melihat malaikat, tapi malaikat yang tak terlihat itu malu kepada Utsman, segan, malu segan. Sehingga Rasulullah SAW juga memiliki sikap yang sama terhadap Utsman, malu kepada Utsman. Hal ini diamati oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Jadi beberapa kali Aisyah mendapati Rasulullah itu pada suatu ketika sedang berbaring dan kain beliau tersingkap, sebagian pahanya tersingkap, betis, lutut, paha tersingkap. Masuk Abu Bakar meminta izin. Rasulullah SAW mengizinkan masuk, biasa saja. Tak lama kemudian Umar meminta izin masuk. Rasulullah masih dengan dengan kondisi sama, ya masuk. Begitu Utsman minta izin masuk, Rasulullah SAW dari keadaan berbaring tadi tersingkap kakinya, langsung bangun, membenarkan pakaiannya, dan kemudian duduk. Aisyah melihat itu beberapa kali, sehingga Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk kok biasa saja? Siapa? Abu Bakar masuk. Umar masuk juga begitu, tapi begitu Utsman, kau langsung merubah posisi dudukmu dan kemudian membenarkan pakaianmu. Kenapa? Kenapa dengan Utsman beda? Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada Utsman sementara malaikat saja malu kepadanya? Kisah ini, Pak, ini sebagai wawasan fikih saja, Pak, ya, nggak usah kita perpanjang.
dipakai oleh sebagian mazhab yang mengatakan bahwa paha itu tidak sebagai aurat. Kalau di Indonesia ada teman-teman kita dari Persis, kalau di Aceh kayaknya nggak ada Persis ya. Tapi di Jawa Barat ketika saya kuliah dulu, Persis Pak. Pernah saya pergi ke sana, muktamar Persis hijau gitu. Persis itu pendirinya A Hasan ya, ulama besar juga. Nah, saya cuma punya beberapa teman Persis, dia pakai celana pendek Pak. Memang kalau kita nggak tahu kaget kita. Nah, di Indonesia teman-teman di Persis ini mengambil mazhab ini Pak, bahwa paha ini bukan aurat. Jadi mereka pakai celana pendek biasa saja. Walaupun pendapat ini tidak masyhur Pak ya. Jadi ada yang mayoritas ulama yang lain mengatakan tidak begitu. Jadi apakah benar Nabi tersingkap sampai pahanya itu diperselisihkan. Bisa jadi yang tersingkap itu hanya sampai betisnya saja. Tapi maksud saya bahwa yang pertama kita memahami sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Nabi itu lebih segan kepada Utsman, malu pada Utsman. Sebagaimana kata Nabi, malaikat pun malu kepada Utsman, padahal malaikat tidak terlihat oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan seorang menantu Nabi. Bahkan beliau memegang rekor yang tak terpecahkan sampai dengan hari kiamat sejak Nabi Adam. Bahwa beliau merupakan satu-satunya manusia di muka bumi ini, satu-satunya Pak, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang menikahi dua putri Nabi. Tidak sekaligus ya, tidak sekaligus, bukan menikahi sekaligus, yang kita tahu tak boleh ya. Menikahi dua putri Nabi, sehingga beliau mendapat gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, beliau menikahi anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Pada saat terjadi perang Badar, Ruqayyah wafat. Dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adik Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sampai kemudian Ummu Kulsum juga wafat. Jadi anak Nabi itu yang wafat sepeninggal Nabi cuman Fatimah, yang lain wafat sebelum Nabi wafat. Ya, ketika Nabi wafat, satu-satunya anak yang masih tertinggal, yang masih hidup cuman Fatimah, yang lain wafat sebelum Nabi wafat. Ummu Kulsum juga wafat. Dan Nabi kemudian mengatakan, andai saja aku memiliki 40 orang putri, kemudian putri-putri itu wafat menjadi istri Utsman, aku akan menikahkan lagi. Cuma nggak ada lagi yang lain. Fatimah sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Begitulah Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepada Utsman bin Affan. Kalau saya punya putri lagi, saya akan nikahkan lagi putri saya itu pada Utsman bin Affan. Artinya ini memang orang yang bukan cuma kaya raya, tapi juga orang yang memang memiliki akhlak yang lembut sekali Utsman ini. Utsman bin Affan merupakan sekian sahabat yang berhijrah 2 kali. Jadi beliau termasuk sahabat yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia bersama istrinya Ruqayyah. Nah, ketika pulang dari Habasyah, Nabi SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit, sehingga Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah tidak ikut serta di perang Badar. Sampai kemudian Ruqayyah wafat. Namun, walaupun Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar, Rasulullah tetap membagikan harta rampasan perang kepada Utsman. Jadi satunya-satunya sahabat yang tidak ikut perang Badar tapi dapat ghanimah, dan beliau masuk dalam kelompok Ahlul Badar. Tidak ikut perang tapi dianggap alumni Badar yang mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah alumni Badar ini
mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosa mereka di masa yang lalu maupun dosa-dosa mereka di masa yang akan datang. Utsman tidak ikut tapi masuk dalam kelompok Ahlul Badar. Utsman bin Affan merupakan satu dari sekian sahabat yang bisa menulis, membaca dan menulis. Sehingga beliau juga masuk dalam kelompok sahabat yang diangkat menjadi sekretaris Nabi, juru tulis Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Jadi kalau Nabi SAW bertemu dengan orang-orang kafir, utusan orang kafir, ada perjanjian dan lain sebagainya, Utsman termasuk sahabat yang diminta untuk menjadi juru tulis. Utsman merupakan, ini satu pendapat Pak ya, satu pendapat yang juga masyhur. Utsman merupakan satu dari dua khalifah yang menghafal seluruh isi Al-Quran. Jadi tidak semua sahabat menghafal seluruh isi Al-Quran. Yang menghafal seluruh isi Al-Quran, tapi kalimatnya bukan hafal. Dikatakan Utsman ini menghimpun seluruh Al-Quran dalam hatinya, dadanya. Jadi bukan orang yang sekedar menghafal saja, tapi sampai ke hatinya dia simpan, mentadaburi dan lain sebagainya. Siapa dua khalifah ini? Pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ma'mun bin Abdullah bin Abbas. Ma'mun ini khalifah di dinasti Abbasiyah, cuma dua. Jadi menurut pendapat ini Umar juga tidak menghafal seluruh isi Al-Quran. Dan memang kalau kita melihat Umar mempelajari Al-Quran, memang rasa-rasanya susah untuk menyelesaikan seluruh hafalan Al-Quran. Karena model beberapa sahabat itu mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat itu mereka pelajari, mereka dalami, mereka tadaburi, mereka hafalkan sampai mereka amalkan, baru mereka berpindah ke 10 ayat yang lain. Tapi jangan jadi pembelaan Pak ya, jangan jadi dalih, oh saya kayak Umar saja, padahal enggak juga kan. Jadi jangan disamakan. Tapi Utsman itu menghafal seluruh isi Al-Quran. Makanya Utsman ini, kalau boleh saya katakan, setiap sahabat itu punya keistimewaan ya, punya kekhasan dari ibadah-ibadah mereka. Kalau Umar, kita bisa melihat bagaimana keberaniannya, ketajaman firasatnya, keluasan ilmunya, ketangkasan beliau secara fisik. Tapi kalau Utsman, keistimewaannya ada pada hartanya, karakternya yang pemalu tadi itu. Kemudian yang ketiga Al-Quran. Utsman ini punya kehebatan di sisi Al-Quran. Yang pertama, beliau merupakan satu dari sekian sahabat yang menjadi rujukan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, beliau itu punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran. Yang pertama, mengkhatamkan Al-Quran di luar sholat. Beliau terbiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, sepekan sekali khatam. Jadi mereka membagi Al-Quran ini menjadi 7 bagian. Dimulai dari hari Kamis, itu mereka mulai membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nisa. Kemudian malam kedua mulai membaca surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sampai dengan At-Taubah. Sampai kepada hari ke-7 membaca hari ketiga surah Yunus sampai An-Nahl. Hari keempat Al-Isra sampai dengan surah Al-Furqan. Kelima Asy-Syu'ara sampai Yasin. Hari ke-6 surah As-Saffat sampai Al-Hujurat. Pekan terakhir surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. 7 hari sekali khatam Al-Quran Pak. Padahal ini khalifah konglomerat, ya kan? Sibuk ya konglomerat itu ya. Dagangannya bukan jualan di Madinah, tapi importir beliau.
Sama seperti Khadijah, bawa barang ke Syam, nanti pulang ke Madinah membawa barang yang begitu banyak, importirnya. Jadi sahabat itu ada yang pedagangnya lokal. Kalau hari ini ada pemain grosir ya. Apa bisnis Anda? Grosir. Ya grosir masih di Terus Mawe. Orang-orang yang grosiran ini ngambil barang ke Utsman. Utsman itu pasok barang ke dalam kota Madinah. Nanti baru ada yang jual kelontong-kelontong itu. Nah, Utsman ini berbeda. Itu bacaan Al-Quran beliau di luar sholat. Di dalam sholat ada begitu banyak kesaksian bahwa beliau ini mengkhatamkan Al-Quran satu malam di dalam sholatnya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi beliau sedikit sekali tidur. Ya mulai dari Isya, ba'da Isya itu mulai beliau bisa jadi start membaca Al-Quran di dalam sholat, dan beliau selesai sebelum waktu subuh tiba. Bahkan dikatakan beliau itu sangat menikmati bacaan Al-Qurannya di dalam sholat, sampai-sampai ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak menyadari waktu subuh sudah masuk. Diingatkan, karena dulu itu kebiasaannya yang menjadi imam sholat adalah khalifah. Jadi begitu khalifah belum keluar, orang nggak mulai sholat karena imam belum sampai lagi. Diingatkan, wahai Amirul Mukminin, waktu subuh ini sudah masuk. Beliau tidak menyadari, saking menikmati bacaan Al-Quran dalam sholatnya. Beda dengan kita jauh. Makanya Utsman bin Affan pernah mengatakan satu kalimat yang luar biasa, Pak ya. Orang yang hatinya bersih, tidak terkotori dengan kemaksiatan, maka niscaya dia tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Nah, kemudian yang berikutnya, keutamaan Utsman ada pada amalan harta. Hari-hari biasa saja beliau adalah orang yang suka berinfak. Beliau senang sekali mengundang orang untuk makan di rumahnya. Tapi yang tercatat begitu indah dalam tinta sejarah, yang pertama beliau adalah seorang sahabat yang pernah membeli sebuah sumur milik orang Yahudi, yang pada saat itu Madinah itu sedang dilanda musim kering, sehingga sumur-sumur penduduk Madinah itu kering. Nah, tersisalah punya Yahudi ini, namanya Yahudi, Pak. Jadi bisnis dia. Dijual air itu dengan harga yang begitu mahal. Dan itu memberatkan penduduk Madinah, apalagi yang tidak punya uang. Sehingga kemudian Rasulullah SAW membuka peluang kepada para sahabat, siapa yang bisa membeli sumur itu. Utsman kemudian bersedia untuk membeli sumur itu. Namanya orang Yahudi, Pak, tetapi dia nggak mau. Saya nggak mau jual. Kalau jual sudah hilang aset. Tapi Utsman nggak hilang akal. Gini saja, saya nggak beli semua sumur kamu, saya beli hak pakai saja. Gimana hak pakainya itu? Hari ini sumur itu milik saya yang punya airnya, besok punya kamu lagi. Lusa punya saya lagi. Besoknya lagi punya kamu lagi. Si Yahudi ini berpikir, mantap juga nih, duit ada, tapi sumur nggak hilang. Deal, Pak. Nah, ini kan orang pedagang, Pak ya. Lobinya mantap Utsman ini. Akhirnya deal, Pak. Ambil contoh, oke, Senin ya mulai punya Utsman. Utsman kemudian buat pengumuman, wahai penduduk Madinah, Senin air gratis, ambil. Selasa bayar ya, mahal lagi. Wah, penduduk Madinah juga mantap nih. Berarti Senin kumpulkan air, Pak, stok untuk Selasa. Begitu hari Selasa, nggak ada yang beli air. Nah, udah kalah Yahudi nih, udah pusing Yahudi. Begitu Rabu, Utsman pengumuman lagi, air gratis. Rame lagi, Pak, stok untuk Kamis. Kamis nggak ada yang beli. Kata orang Yahudi, rugi juga nih. Baru kemudian kata orang Yahudi ini, si Yahudi ini mengatakan, Utsman kemarin katanya mau beli. Sekarang ambil aja, beli aja semuanya.
Jual semuanya. Laku 35.000 dirham. Bapak hitung saja berapa ya dijual sama Yahudi ini sumur itu, Pak. 35.000 dirham. 1 dinar 10 dirham. 35.000 dirham berarti 3.500 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram 1 juta. Hitung sendiri, Pak. Berapa harga? Nah. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, ada yang mengatakan memang ketika beliau membeli sumur ini, ada yang mengatakan nanti ketika beliau berinfak di perang Tabuk. Ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Setelah ini, setelah hari ini, apapun yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan tidak akan membahayakan dirinya. Para ulama menafsirkan kalimat ini, Utsman suka-suka mau buat apa, Allah tetap akan mengampuni dosa Utsman. Andai saja Utsman berzina, Allah tetap mengampuni dosa Utsman. Tapi sahabat tidak begitu, Pak. Apa ya? Jadi sudah dapat, bukan cuma mendapatkan jaminan surga, tapi Rasulullah SAW mengatakan setelah hari ini apapun yang dikerjakan Utsman itu nggak akan membahayakan dia. Maka pegang erat-erat kalimat dari Nabi ini, Pak. Sehingga jangan sampai kita terseret sebagian kelompok yang sampai dengan hari ini masih saja memberikan tuduhan keji kepada Utsman bin Affan. Yang mereka mengatakan Utsman itu nepotismenya besar, bermewah-mewahan. Tak begitu, Pak. Ya. Nah, puncaknya nanti ada pada perang Tabuk yang disebut dengan Jaisyul Usrah. Pasukan yang berada dalam kesulitan. Tabuk itu kurang lebih jaraknya 1000 km dari Madinah. Jauh sekali, sehingga peperangan ini harus berangkat itu ke tempat perang itu menggunakan kendaraan, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Nabi melakukan open donasi, Pak, karena butuh biaya besar, biaya untuk membeli kendaraan perang, persenjataan, bekal dan lain sebagainya. Dalam satu riwayat dikatakan Utsman bin Affan itu membawa 700 uqiyah emas untuk diinfakkan di perang Tabuk. Satu uqiyah itu kurang lebih setara dengan 31,475 gram emas. Memang Utsman ini kalau bahas beliau ini memang harus pandai matematika dikit. Satu uqiyah 31 gram lah kurang lebih. Lebih sedikit, Pak. 700 uqiyah berapa, Pak? 30 gram saja. 700 uqiyah berarti 30 kali 700. 30 gram kali 700. Berapa? Enggak berapa gram jadinya? 21.000 gram ya. 21.000 gram. Bagi 1000. 21 kilo berarti, Pak. Dalam riwayat yang lain beliau pernah bolak-balik dari rumah ke tempat Nabi itu membawa 1000 dinar emas, Pak, berinfak. 1000 dinar emas. Itu bukan sekali jalan, Pak. Jadi bawa uang itu kayak kita bawa penggri itu, Pak. 1000 dinar isinya tuh. Nah, ditaruh di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain tidak hanya emas beliau infakkan. Beliau juga berinfak benda, Pak. Dalam satu riwayat dikatakan beliau berinfak sekitar 750 ekor unta perang, Pak ya, bukan unta sembelih. Unta perang dengan unta sembelih itu beda harga, Pak. Unta sembelih berapa hari ini? Sekitar 30 juta ya kalau nggak salah. Unta sembelih 30 juta, Pak. Unta perang itu unta terlatih memang. Lebih mahal lagi. Bukan cuman unta, lengkap dengan pelana, lengkap dengan atribut. Dalam riwayat yang lain 900 ekor unta, Pak. Kalau satu ekor unta saja 30 juta, 900 berapa duit tuh? Dan 100 ekor kuda perang. Kuda perang, Pak, bukan kuda takengon. Kuda takengon itu berapa? Kuda perang itu, Pak. Pernah lihat dulu apa namanya, Prabowo punya kuda, Pak ya, naik kuda dia kan, itu kuda berapa tuh? 1 miliar nggak kurang.
Kuda-kuda latih itu, Pak. Nah, 1 ekor kuda 1 miliar, 100 ekor kuda berapa? Lengkap dengan atribut, Pak. Pedang, pelana. Bisa dibayangkan berapa harta kekayaan Utsman bin Affan. Dan ini tercatat, Pak. Literaturnya ada. Walaupun beda tadi ya, tapi tetap saja mau yang mana? Ada yang mengatakan 900 ekor kuda perang, 100 ekor unta. Ada yang mengatakan sebaliknya. Tapi boleh juga, yang paling minimal ada yang mengatakan 300 ekor unta. Itu juga berapa duit? 1000 dinar, berapa duit? 1000 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas. Anggap saja 4 gram, 1 gram 1 juta, 4 juta kali 1000, 4 miliar. Itu belum kemarin 35.000 dirham beli sumur. Makanya kalau dikatakan waktu itu Utsman bin Affan membawa 1/4 hartanya di perang Tabuk. Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya di perang Tabuk. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Kalau persentase memang Abu Bakar yang menang, Mbak. Semua dia bawa. Tapi semua harta Abu Bakar dibandingkan dengan 1/4 harta Utsman, wah itu bagaikan bumi dan langit. Yang tadi kita cerita itu, Pak ya, kuda perang sekian ekor, unta perang sekian ekor, bawa duit sekian ribu dinar, itu masih 1/4 harta Utsman bin Affan. Pada kesempatan yang lain pernah terjadi Madinah itu dilanda musim paceklik, Pak. Harga barang pokok langka. Lagi-lagi diambil kesempatan sama orang-orang Yahudi. Mereka kemudian mengambil barang, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Ditumpuk, biasa ya. Spekulan, Pak. Muncul spekulan-spekulan. Susah sekali hidup pada saat itu. Nah, waktu itu Utsman bin Affan sedang menunggu kedatangan grup dagangnya dari Syam, Pak, membawa makanan, barang makanan pokok. Kan tadi saya katakan importir ya. Kalau sekarang kan truk-truk datang, Pak, truk. Nah, belakang beras, minyak goreng, mentega, macam-macam. Kalau dulu unta, itu untanya kalau datang itu panjang sekali, Pak. Konvoi untanya itu. Nah, di perbatasan kota Madinah sudah ditunggu sama spekulan-spekulan tadi. Berapa mau jual untuk saya? Sudah ditunggu, Pak. Mereka mau membeli barang harga mahal, nanti akan dijual lebih mahal lagi ke penduduk Madinah. Kata Utsman bin Affan, ini semua barang di unta ini sudah ada yang beli. Oh, kalau sudah ada yang beli, saya kasih harga sekian. Yang beli lebih mahal lagi. Makin bingung, Pak. Saya naikkan lagi. Sampai kemudian Utsman mengatakan, yang kalian tawarkan semua, itu sudah ada yang beli lebih besar daripada nilai kalian beli. Orang-orang Yahudi ini sudah berpikir, nggak mungkin ada yang lebih beli. Kalau ada yang lebih beli lagi, itu pasti nggak bisa jual di Madinah. Ternyata apa maksud Utsman bin Affan yang beli tadi itu? Allah yang beli. Sehingga Utsman bin Affan memasukkan seluruh unta-unta itu ke Madinah dan membagi-bagi kebutuhan pokok itu kepada penduduk Madinah, Pak. Gratis. Kalau kita jadi Utsman, mungkin kita nego, Pak ya. Jual harga murah kayak, ada untung juga. Tapi Utsman enggak, Pak. Diberikan semuanya, Pak. Padahal itu barang dari Syam, Pak. Sehingga kalau kita membandingkan ya, harta-harta Utsman bin Affan yang dia peruntukkan di medan jihad dibandingkan dengan infak kita, nggak ada apa-apanya. Seujung kuku nggak ada apa-apanya. Sehingga jangan sampai pada hari ini kita terseret juga, karena ada beberapa kali saya mendengarkan, Pak, orang awam nggak pernah baca biografi Utsman. Ya, enak aja Utsman, nepotisme, saudara-saudaranya diangkat. Memang benar, Pak. Ada yang dilakukan oleh Utsman bin Affan seperti itu. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, saya pribadi memaklumi, Pak. Memahami kenapa Utsman bin Affan waktu itu memilih saudara-saudaranya, famili-familinya untuk ditunjuk menjadi pejabat waktu itu. Pasca Umar bin Khattab dibunuh waktu itu. Kondisinya fitnah sudah berhembus waktu itu. Udah 6:30 kurang. Saya kebut sedikit, Pak.
sudah habis, kayaknya yang lain nggak perlu kita sampaikan lagi, sampai kepada akhir saja Pak ya. Ada beberapa hal yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, untuk menjadi wawasan saja. Hal-hal pertama yang dilakukan Utsman, yang pertama pada masa Utsman bin Affan itu pertama kali dilakukan dilakukan azan Jumat 2 kali. Jadi kalau azan Jumat harinya ada 2 kali, itu pertama kali pada masa Utsman bin Affan. Termasuk pakai tongkat itu pada masa Utsman bin Affan. Nggak usah kita bahas kenapa segala macam, tapi itu pada masa Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Utsman bin Affan beliau menyeragamkan bacaan Al-Quran. Jadi pada masa Abu Bakar, Al-Quran yang tertulis di sebagian di daun pintu, di tulang, di kulit, pelepah kurma dan lain sebagainya, itu dikumpulkan ya menjadi suhuf, belum menjadi mushaf, sudah disimpan kepada Hafsah. Pada masa Utsman bin Affan, jadi kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 10 dialek ya. Kita pernah dengar qiraatus sab'ah ya. Ada bacaan-bacaan yang nggak seperti kita pada hari ini Pak. Yang kita hari ini itu dialek Quraisy ya. Nah waktu itu para sahabat ketika melanglang buana ke negeri-negeri yang lain berdakwah, ada di antara para sahabat ini mengajarkan Al-Quran dengan dialek dia. Sehingga waktu itu beragamlah bacaan Al-Quran itu Pak. Ada yang wadduha, ada yang wadduhe, katakanlah begitu. Tapi yang namanya manusia Pak, fanatik itu bisa sampai ranah agama seperti mazhab pada hari ini, sehingga mereka saling memuji-muji bacaan mereka. Oh bacaan aku karena diajarkan sama sahabat ini lebih bagus daripada bacaan kamu, lebih mulia, padahal sama-sama berasal dari Nabi. Sama kayak hari ini, mazhab lo lebih bagus daripada mazhab aku. Jadi gara-gara beda mazhab karu, jadi karena tema agama berantam. Dulu juga begitu Pak, karena saling menyombongkan qiraah dia. Wadduha lebih pas daripada wadduha. Ana ada wadduha begitu. Sehingga waktu itu Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pesan kepada Utsman, ini harus diselesaikan. Kalau tidak, gara-gara bacaan Al-Quran bisa berantam sampai perang, tumpah darah. Pada masa Utsman lah diseragamkan bacaan. Ya, walaupun di beberapa negara pada hari ini masih berbeda ya, tapi diseragamkan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan pertama kali dibentuk pangkalan angkatan laut Pak. Panglima pertamanya Muawiyah. Karena pada masa Utsman sudah mulai terjadi peperangan di laut Pak. Jadi pada masa Utsman Islam itu menyebar sudah lintas benua. Pada masa Utsman Islam sudah sampai ke Eropa. Sudah sampai ke daerah Siprus. Bahkan Imam Balazuri di kitab Futuhul Buldan mengatakan pada masa Utsman Islam sudah sampai ke Cina, dibawa oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan sampai ke India, jauh sekali pada masa Utsman. Karena memang pada masa beliaulah ya kekhalifahan panjang sekali. Abu Bakar menjabat khalifah 2,5 tahun, Umar bin Khattab menjabat khalifah 10 tahun, Utsman bin Affan menjabat khalifah 12 tahun. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Terakhir wafatnya Utsman. Kita tahu Utsman juga wafat dibunuh. Tapi siapa gerangan yang membunuh masih simpang siur Pak. Tapi yang jelas beliau dibunuh dengan cara yang keji. Bukan saja dibunuh, tapi dihancurkan kepribadiannya. Sudah dibunuh, dia difitnah. Tapi subhanallah, sehari sebelum wafatnya beliau dibunuh, Nabi sudah mengabarkan sejak jauh hari Pak, bahwa Utsman ini wafat dalam keadaan fitnah yang begitu besar, dan beliau adalah orang yang dizolimi Pak, dibunuh dan dituduh secara keji. Nah sehari sebelum beliau wafat, malam lah Pak, malam itu beliau sempat tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi. Mimpinya ini beliau ceritakan kepada Abu Hurairah. Di dalam mimpinya beliau mengatakan beliau bertemu dengan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan pada saat itu beliau mengatakan, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Utsman, berbukalah di sisiku,
Berbukalah di sisiku, berbuka puasa maksudnya, Pak. Sehingga waktu itu Utsman meminta kepada sahabatnya untuk membangunkan beliau sebelum waktu subuh tiba. Sebentar saja beliau tidur, Pak. Jadi beliau pada saat dibunuh pada sore harinya itu beliau sedang membaca Al-Quran dan beliau sedang berpuasa. Dan ketika beliau dibunuh, beliau tak sempat berbuka puasa di dunia. Sebagaimana diminta oleh sahabat beliau yaitu Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak berbuka puasa di dunia, tapi beliau berbuka puasa di sisi Nabi SAW. Beliau wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Dibunuh dengan cara yang keji, dan beliau termasuk seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai syuhada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, boleh. Oh ya, boleh. Ya. Boleh. Ya. 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 Kepemimpinannya. Oh ya. Oh ya. 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 Ini tata pemerintahnya, Pak ya. Ya. Alhamdulillah Bapak bertanya. Saya lupa jelaskan. Ya, terus? Gimana infak ya? Ya. Utsman 25%, Pak. Seperempat. Umar setengah. Separuh. Utsman saja, Ali enggak, Pak. Kalau Ali ini memang sahabat yang miskin memang. Tidak punya kelebihan harta. Siapa? Ali belum saya bahas lagi. Oh, oke. Abu Bakar. Ya. Ya. Iya. Iya. Oke, ya. Ya. Tapi jangan dikaitkan, Pak ya. Agak susah saya kaitkan. Tapi saya akan jawab saya akan jawab yang pertama dulu, Pak ya. Saya jawab yang pertama dulu. Tapi oh ya, baik. Kalau misalkan kita hubungkan sekarang memang nggak apple to apple, Pak ya, agak rumit. Kepemimpinan ya, oke. Saya akan jawab dulu ya. Ya. Baik, karakter saya nggak sampaikan juga karena panjang lebar, Pak. Ini yang pertama saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau diceritakan habis Utsman ini, kita nggak cukup waktu sebenarnya. Makanya saya lompat-lompat tadi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Bahkan saya lupa juga, Pak. Makanya sebenarnya banyak yang terlewat ya. Umar bin Khattab itu pernah dikatakan, andai saja ada kitab yang tebal menceritakan tentang keutamaan Umar bin Khattab, itu nggak habis, Pak. Sementara kita baru cerita Umar bin Khattab itu 30 menit. Begitu juga dengan Utsman. Tapi yang masalah kepemimpinan, ini yang perlu juga saya sampaikan. Alhamdulillah Bapak bertanya tadi. Dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Rasulullah tidak menyebut nama.
tapi memberikan isyarat. Dari Abu Bakar ke Umar itu penunjukan, Pak. Abu Bakar memang menunjuk Umar menjadi penggantinya. Umar ke Utsman itu tidak penunjukan. Umar sebenarnya mau menunjuk siapa yang akan ditunjuk oleh Umar menjadi khalifah pengganti beliau, Abu Ubaidah, yang sekarang juga lagi viral ya, juru bicara Hamas itu, Abu Ubaidah. Kata Umar, aku menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi penggantiku, tapi Abu Ubaidah wafat sebelum Umar wafat. Beliau wafat di Yordan, Pak. Kena apa namanya? Wabah amwas itu. Jadi beliau wafat duluan. Sehingga waktu itu Umar tidak menunjuk lagi siapa, sehingga Umar kemudian membentuk Dewan Syuro, Majelis Syuro. Yang di dalamnya itu terdapat 6 sahabat yang dijamin masuk surga. 6 sahabat inilah yang bermusyawarah, sehingga dari 6 tim formatur ini muncul 2 nama, Utsman dan Ali. Terpilihlah Utsman. Jadi begitu Pak ya. Nah, masalah yang lain yang kita kaitkan dengan kepemimpinan sekarang panjang sekali ceritanya dan tidak mungkin waktu kita cukup untuk itu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang ingin mendalami kisah-kisah mereka ini bisa membaca buku misalkan Tarikh Khulafa ya. Banyak buku itu kita akan dibaca. Pak Yusri hana tempat. Kena jauh Medan. Oh iya. Mungkin. Jin.
Kenal, ngalir buah